SEO News Entertainment. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV, puji Tuhan. Di awal tahun 2016, tepatnya Minggu 3 Januari 2016, saya Walden kembali berkesempatan hadir di layar kaca Anda dan kita ada di program Bincang Santai Solusi Rohani. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili semua kru mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda semuanya. Dan pagi hari ini pemirsa, ada satu topik perbincangan tentu saja dengan narasumber seperti biasanya Bapak Pendeta James Ong. Saya akan memperbincangkan bagaimana menjadikan tahun 2016 menjadi tahun keberkatan. Ya kan, semua orang ingin diberkati dan saya langsung mengajak Anda menyapa narasumber. Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru Pak Pendeta. Shalom, selamat tahun baru. Luar biasa. Makin tahun ini makin fresh aja, makin seger, makin diberkati. Ya, harus demikian. Harus gitu ya. Karena kita semua dipelihara Tuhan kan. Amin. Jadi selalu harus sukacita. Ya. Dan sukacita yang ada di dalam hati bisa terlihat di luar juga. Oke. Mulai dari dalam terpancar keluar. Iya. Ya. Dalam terang, di luar pasti terang. Kalau di dalam gelap, Ya, di luar pasti gelap. Suram. oke. Iya, ini relatif ya para pemirsa dan kita semuanya di akhir tahun seperti di akhir tahun dan awal tahun seperti ini itu relatif masih berkumpul ya, aktivitas kerja kadang besok ini baru dimulai. Mungkin ada pesan-pesan khusus? Ya, pemirsa SBO, yang saya ingin sampaikan di awal perbincangan kita pagi hari ini, kita lagi memulai sesuatu, memulai memasuki tahun yang baru di tanggal 3 ya. Iya. Nah, maksud saya begini, mari kita sadar bahwa untuk memulai sesuatu yang baru, mengawali sesuatu yang baru, kita harus mengawalinya dengan baik. Dalam arti begini, jangan mengawali tahun ini dengan kepahitan, jangan mengawali tahun ini dengan sakit hati, Walden. Yeah. Jangan mengawali tahun ini dengan ketegangan. Dan saya percaya begini, kalau kita mengawalinya salah, kita akan melewati tahun yang baru ini pun Serba salah ya? dengan berbagai macam ketegangan, kepahitan, kehancuran, dan kegagalan macam-macam. Tapi kalau kita tahu bahwa kita mengawali tahun ini bersama Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kemenangan, walaupun mungkin kemenangan itu masih jauh di bulan, Masih kita imani masih kita istilahnya imani, gitu ya? tapi bertindaklah seolah-olah kita sudah meraih kemenangan itu. Jangan ada lagi sakit hati. Kalau sekarang lagi berkumpul dengan keluarga, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Jangan ada ganjelan apapun. Memasuki tahun baru ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang plong, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera. Dan saya percaya, Walden, tahun ini kita akan lewati, walaupun tahun ini bukan tahun yang menjanjikan. Tahun ini bukan tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya, tapi kita tahu bahwa Tuhan tetap baik sama kita. Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kebaikannya untuk kita. Artinya Pak Pendeta, sebelum lebih jauh melangkah di tahun ini, rekonsiliasi lah. Kalau memang ada konflik-konflik, berdamailah, selesaikanlah begitu ya. Sehingga tidak ada beban. Tidak ada ganjelan, tidak ada beban apa-apa. Dan kita memulai dengan sukacita, memulai dengan hati yang terang. Dan tadi awal perbincangan kita, kalau hati kita terang, luarnya terang, di depan juga terang. Kalau dalam gelap, luarnya semuanya juga suram. Tapi masa depan juga jadi suram. Oke, baik. Dan yang pasti 2016, apapun ramalan, apapun prediksi bersama Tuhan, kita pasti bisa melewatinya dengan kemenangan, begitu? Saya kok nggak percaya ramalan sih, Walden. Ya, ramalan tuh memang ya, kita kalau memasuki tahun baru gini, di mana-mana ada ramalan dulu. Betul, 2016. Tapi saya kan dari kecil saya pernah selalu dengar ramalan-ramalan, tapi saya nggak pernah mengacu ke sana gitu. Saya selalu pegang gini, ramalan mau ramalan apapun, tapi aku bersama Tuhan selalu Dia menjanjikan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Termasuk prediksi-prediksi pakar ekonomi, keamanan, apapun.
Itu Saya kan ingat manusia gini ya, saya ingat ya, waktu saya masih baru belajar bekerja, berapa puluh tahun yang lalu, waktu itu bensin itu 1 liter bahan bakar minyak Iya, BBM iya. itu 1 liter itu baru cuman berapa ribu rupiah. Belum berapa ribu, Berapa ratus. rupiah. Lalu mau naik Demo. berapa puluh ratus kali naik ya toh. Kalau mau naik tuh ada sedikit kekhawatiran. Gini, bisa enggak ya aku beli bensin untuk motorku, untuk mobilku gitu ya. Tapi terbukti gini, saya tidak pernah satu kali pun motor saya atau mobil saya kosong karena Ya. tidak bisa membeli bahan bakar minyak itu. Artinya Tuhan pelihara ya? Tuhan pelihara sampai hari ini pun harga BBM itu 6.000 lebih kalau solar itu Iya. itu sudah It's okay. tidak ada masalah gitu loh dari Terbukti ya pemeliharaan Tuhan. Jadi saya flashback lagi, jadi maksud saya gini, ternyata Tuhan itu selalu pelihara hidup kita gitu. Mau ramalan apapun, Iya. saya nggak pusing. Oke, iya. Baik, pemirsa, awal yang baik yang kita lakukan di tahun ini akan menentukan apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini. Rekonsiliasi, berdamailah dan optimis ya bersama dengan keluarga dengan satu hati menyongsong atau menjalani 2016, maka tahun ini akan menjadi tahun keberkatan. Nantikan perbincangan di seputar topik bagaimana menjadikan 2016 tahun keberkatan. Masih bersama saya Walden, sesaat lagi. Belanja super murah, belanja super murah. Nikmati kebutuhan Anda di DTC Wonokromo. Batik, all fashion, perhiasan, batu akik dan permata, supermarket, mobil bekas, dan masih banyak lagi. Buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. DTC Wonokromo, belanja super murah. Staf dan karyawan DTC Wonokromo mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2016. DTC Wonokromo, belanja super murah. Ya, pemirsa, bagaimana menjadikan 2016 tahun keberkatan adalah topik yang bisa Anda ikuti, dan Pak James, ternyata selalu ada harapan dan terbukti dari tahun ke tahun bahkan sampai puluhan tahun. Betul. Entah berapa ratus kali bensin naik, tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tapi saya yang merasa aneh begini, Pak. Kenapa? Banyak orang Kristen itu masih mencari ramalan-ramalan. Tanya sana, tanya sini ya? Banyak orang Kristen cari orang pinter, cari Paranormal lah, gitu ya? paranormal, ahli-ahli. Ada ya kayak masih ya? gitu. Itu untuk memasuki tahun ini mereka kepingin tahu apa yang akan terjadi. Saya ingin pikir ke begini. Kalaupun dia dapat ramalan, wow, ini tahun ini akan begini tahun ini. Dia bisa apa? Setelah Gitu. tahu malah tambah takut ya? Iya kan? Jadi kalau saya tanya ke peramal-peramal, gimana nasib saya tahun 2016? Gimana perekonomian saya? Lalu Gimana kemudian peramal pelayanan bilang? saya? Peramal bilang, wah ini akan di bulan-bulan ini Bapak harus menghadapi sesuatu bahaya besar gitu. Seharusnya saya mau apa gitu Iya. loh. Atau Saya kalau harus gimana? peramalnya bilang tahun ini Anda akan meninggal. Waduh, di awal tahun kita sudah diramal seperti itu. Waduh, nggak bisa apa-apa sih. Justru saya lebih down mungkin ya. Begitu ya? Jadi saya tiap hari itu hidup dengan rasa takut terus-menerus. Oke, Jangan-jangan hari ini aku meninggal, jangan-jangan Nah, hari ini itu. aku meninggal, kan begitu. Percaya kata peramal kan? Nah. Tapi sekarang orang Kristen kan nggak ke peramal. Pergi ke hamba Tuhan, cari nubuatan. Untuk tahun depan itu gimana? saya pikir Kelihatan begini. lebih rohani ya? Tapi saya pikir gini, banyak hamba Tuhan pun yang katanya nubuat tapi bukan nubuat itu. Apa itu? Lu buat itu. Oh gitu ya? Istilah baru ya? Karena ternyata yang dinubuatkan itu bukan dari Tuhan, Iya. tapi dari dirinya sendiri Gitu. yang menyenangkan telinga,
telinga orang yang datang ke situ, ya kan? Kalau hati orang senang, telinganya senang, hati orang senang kan? Apa? Ya tahulah. Tahulah sendiri Gitu toh, ya. itu bukan rahasia lagi, Gitu ya. gitu kan? Oke. Jadi kalau saya Walden, saya memilih, saya tidak pernah ke peramal, saya tidak perlu tanya gimana nasib saya, bagaimana pelayanan saya tahun ini, tahun baru ini dan selanjutnya, tapi saya lebih mending saya betul-betul bertekun di dalam Tuhan. Iya. Hidup saya tata sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan, itu lebih menjamin. Itu lepas dari hal-hal yang spiritual seperti itu ya. Ada kan pakar Pak ya, yang mereka ahli memperhitungkan berdasarkan apa yang sedang terjadi. Berdasarkan tanggal lahir, weton, gitu-gitu toh. Tidak, maksud saya misalnya secara ekonomi, peta ekonomi dunia, peta ekonomi Indonesia, lalu mereka memprediksi ada kemungkinan, bahkan termasuk juga mungkin keamanan nasional bagaimana. Itu kan kadang-kadang berdasarkan fakta yang ada. Kita pun tidak boleh takut ya dengan walaupun berdasarkan fakta perhitungan mereka itu. Kalau kita takut berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan kita tuh sanggup memelihara kita, sanggup melindungi kita, menjaga kita. Kenapa? Kalau saya punya orang tua, Ya. saya punya orang tua. Waktu saya kecil, orang tua saya sudah punya segala-galanya. Lalu ketika saya ngalami sesuatu, saya takut. Papa mama saya mungkin papa mama saya mungkin tersinggung dia. Kenapa kamu jadi anaknya papa kok takut? Iya kan? Kamu ini anaknya papa, kamu butuh apa aja kamu minta sama papa kasih. Anaknya sendiri pasti dikasih, tersedia. Kenapa kamu harus takut? Oke. Papa saya tersinggung itu. Kita punya Bapa di surga yang luar biasa. Wow, Papa Ya. kita di surga gak ada tandingannya dengan Papa kita di dunia. Amin. Dan jadi kalau kita takut dengan ini, dengan itu, keadaan perekonomian, keadaan zaman, dan semuanya, mana anumu kepada Tuhan? Imannya. Iya, mana Percaya. kepercayaanmu kepada Bapamu di surga? Oke, baik, kita masuk sekarang mungkin di dalam poin ya Pak ya. Bagaimana apa kata firman Tuhan dan bagaimana kita menjadikan 2016 ini tahun keberkatan. Saya punya satu ayat, Walden. Ya. Di dalam kitab Ulangan, pemirsa, Ulangan 11 ayat yang ke-12, Tuhan bilang begini, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Kita harus percaya bahwa kita ini ada di negeri yang dipelihara oleh Amin. Tuhan. Amin. Walaupun negeri kita mungkin mengalami banyak krisis, walaupun negeri kita ini mengalami banyak kekacauan, tapi kita tahu kita ada di negeri ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang begini di Ulangan 11 ayat 12, mata Tuhan Allah tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi artinya gini, kalau mata Tuhan mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun, ya, apakah Dia akan membiarkan kita kalau Dia sedang melihat kita dalam sebuah bahaya? Mata Tuhan loh yang melihat kita. Dia bukan cuma sekedar melihat, tapi Dia dikatakan Dia mengawasinya. Jadi mendengar kata mengawasinya itu ada satu unsur perhatian benar-benar. Dia memantau kita. Itu Walden. Dan kita dalam bahaya, kita dalam apapun, itu pasti dia. turun tangan, begitu kan? Nah, jadi berdasarkan ayat ini aja saya sudah nggak usah takut dengan apapun. Mantap. Berdasarkan satu ayat ini aja. Saya punya satu ayat lagi. Keburu nggak segmen kedua nih? Ya, bisa. Boleh. Itu di Markus, Injil Markus ya, Walden. Markus 6 ayat yang ke-48. Di sana dikatakan begini. Ya. Sesudah itu mulai ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 46. Setelah ia berpisah dari mereka, jadi ketika Yesus setelah berpisah dari mereka, murid-muridnya, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ayat ini punya satu arti yang luar biasa. Artinya gini, seringkali kita merasa Tuhan itu sudah
jauh dari kita, Meninggalkan kita. meninggalkan kita. Tapi di sini ayat 46 memang dia berpisah dari murid-murid. Tapi untuk apa? Untuk naik ke bukit untuk berdoa untuk kita. Gitu Wali. Jadi artinya kita harus sadar dan yakin bahwa di saat kita merasa aku kok sendirian, masalah besar ini aku ngalami kok tidak ada orang mau tahu. Di saat itu Yesus sedang berdoa untuk kita. Amin. Berdasarkan ayat ini. 47 berkata begini, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat, 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Mereka mendayung melawan angin sakal. Berarti kan mereka berat sekali itu. Betul. Ya toh? Nah, kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Akhirnya begini, Tuhan benar-benar mengawasinya, melihat, dan dia tahu di ayat 48 ketika ia melihat. Tadi di Ulangan kan dia mengawasinya. Betul. Dia melihat dengan sebuah perhatian, dengan sebuah pantauan yang begitu jeli untuk anak-anaknya. Ya, artinya gini, jam 3 malam itu berkata tentang sesuatu yang kita seolah-olah sudah tidak mampu lagi. Oke, kita tahan, kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa, ada saat kita tidak mampu lagi menghadapi semuanya, tetapi luar biasa, awal sampai akhir tahun Tuhan mengawasi dan Tuhan melihat, menjamin bahwa kita terpelihara sebenarnya. Bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Tujuannya itu untuk edukasi anak-anak mulai sejak dini bahwa hidup sehat itu memulainya dengan sayur ini ya. Damobilio, banyak kelebihan, banyak keunggulan. Puji Tuhan pemirsa SBO, kita ada di segmen ketiga dan saya masih bersama dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya. Pak James, murid-murid kepayahan yang mendayung, hampir tenggelam itu perahu kan dalam cerita itu, tetapi ternyata Tuhan bukan cuma mengawasi, melihat dan mendatangi mereka tadi ya. Ya. Itu artinya Jadi apa? saya merasa begini, Walden. Mereka mendayung dengan berat karena angin sakal itu. Ya, dan itu jam 3 pagi. Itu mungkin sudah berjam-jam ya. Ya. Dan saya percaya gini, mata Tuhan melihat dari bukit pada waktu dia berdoa, dia melihat, memandang murid-muridnya, ya. Dan dia memang tidak segera waktu ketika angin sakal itu mulai terjadi, mereka mulai bingung sendiri, langsung Tuhan datang enggak. Ya. Tuhan masih memandang, Tuhan masih melihat, tapi dengan sebuah pengawasan yang benar-benar ketat dari Tuhan. Akhirnya dikatakan ayat 48 kan jam 3 malam. Jam 3 malam ia datang. Artinya gini, Tuhan memang tidak segera ketika kita mengalami sebuah masalah, langsung dia tolong turun kita. tangan. Kadang-kadang dia juga harus melatih kita, melatih iman kita, iya kan? Kita nggak dilatih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang manja terus. Nggak dilatih oleh Tuhan untuk ada sedikit langsung Tuhan tolong. Ada sedikit, kadang-kadang kita harus berusaha. Kita harus mengandalkan Tuhan benar-benar. Ketika krisis itu terjadi, Tuhan nggak langsung turun tangan. Ya. Kita harus seolah-olah kita harus belajar untuk eksis, tetap semangat, nggak boleh down, nggak boleh gampang putus asa. Ya. Ya. Tapi saat dia tahu ketika kita sudah kepayahan, kita sudah nggak lagi mampu, kita sudah hampir give up, di situ dia datang jam 3 malam. Jadi artinya waktu Tuhan nggak pernah terlambat, pemirsa. Amin. Waktu Tuhan tidak pernah telat 1 menit atau lebih dulu 1 menit. Seringkali kita bicara bahwa Tuhan kau terlambat. Sampai seperti ini engkau belum turun tangan.
Tetapi jammu dengan jamnya Tuhan memang beda. Setelannya beda ya. Setelahnya beda. Jadi artinya kita nggak bisa minta Tuhan lebih cepat atau minta Tuhan lebih lama, nggak bisa. Semua itu ada di dalam wewenangnya Tuhan. Dan itu Tuhan dikatakan tepat pada waktunya Tuhan gitu tepat pada waktunya. Jam 3 malam dia datang. ya. Oke. Jadi jangan pernah menyerah apapun situasi yang nanti akan terjadi di tahun 2016. Makanya jangan lihat tanya peramal. Kalau kamu tanya peramal nanti beritanya suram-suram, beritanya menyedihkan, kita Rumah tanggamu goyang, kita belum sudah goncang, takut, kita iya belum sudah takut, kita belum sudah khawatir, sudah panik, stres, Betul. depresi dan sebagainya. Dan itu akhirnya dengan sendirinya terjadi Terjadi. ramalannya, karena kita Firman memang sudah Tuhan bilang khawatir. apa yang kamu takutkan itulah yang terjadi. Di kasus Ayub kan itu. Iya. Nah, kalau saya pemirsa, saya memilih tanya semuanya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan dia selalu jawab, jangan takut anakku, Ya. jangan takut anakku, aku bersamamu dan sebagainya. Kalau saya tanya peramal bilang, aduh kamu akan banyak terserang penyakit di tahun ini, gitu kan. Bangkrut. Mungkin pelayananmu makin melorot dan sebagainya. Aduh, hati saya sudah jadi gundah gulana. Mulai gelisah, tercipta gitu. kan dengan Iya, hati saya yang terpengaruh dengan kata-kata Betul. begitu. Iya. Makanya saya nggak mau dengar kata-kata orang manusia. Oke. Saya lebih baik dengar kata-kata Tuhan aja. Iya, ada orang yang sisinya seperti itu, tanya ke sana, tanya ke sini ya kan. Tetapi ada orang yang ya sudahlah, apa yang terjadi terjadilah. Kalau Ya. anak Tuhan sikap seperti itu menurut Bapak gimana? Salah. Salah juga ya. Itu sikap yang pasrah. Walaupun tidak tanya peramal, tapi ya wes lah. Pasrah, pasrah itu beda loh. Pasrah itu konotasinya negatif. Tapi kalau berserah, Ah itu orang Kristen harus seperti itu. berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Artinya gini, Tuhan punya kehendak selalu baik untuk aku. Amin. Apapun yang terjadi, aku berserah kepada Tuhan karena jalanmu selalu baik bagiku, ya, rancanganmu selalu indah bagiku. Wow, itu yang Ya. membangun iman kita. Walaupun kelihatannya, rasa-rasanya, prediksinya tahun ini bakalan lebih sulit dari tahun kemarin. Saya katakan tapi begini, Walden. tetap Kalau punya Tuhan bilang iman. rancanganku, rancangan penuh damai sejahtera, bukan artinya sepanjang awal tahun ini semuanya happy, semuanya oke, semuanya enggak. Ada Kadang-kadang kerikil-kerikil. harus agak turun sedikit. Di situ Tuhan mau melatih kesabaran kita, melatih kerendahan Iman hati juga kita, ya. melatih bagaimana iman kita terus untuk mengandalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan buat lonjakan-lonjakan itu setelah turun sedikit. Nah, saya tahu gini, rancangan Tuhan selalu indah bagi kita. Jadi kalau kita tahu bahwa apapun boleh terjadi di tahun ini, apapun bisa terjadi. ya, Ya. bisa saja. Sakit penyakit bisa terjadi, Ya. kegagalan bisa terjadi, kegoncangan rumah tangga bisa terjadi, ekonomi bisa lesu, ya. Tapi kita tahu rancangan Tuhan tetap rancangan yang Amin. indah dan penuh damai sejahtera. Aku Amin. tahu sesuatu yang lesu, sesuatu yang agak turun, sesuatu yang agak mundur sedikit, goncang sedikit, tapi setelah itu akan terjadi lonjakan-lonjakan yang dahsyat. Yes. Amin. Itu saya punya iman seperti itu, sehingga saya semangat terus dalam hidup ini. Dari apa yang Bapak jelaskan sampai saat ini, saya melihat bahwa dari pihak kita itu harus lekat erat, melekat istilahnya begitu ya, Iya. dengan Tuhan ya, Iya. tak terpisahkan. Karena yang Kalau saya erat, saya lekat sama kamu, iya, gitu. Kamu ngomong apa aja, aku percaya. begitu Dan ya. aku nggak mau Terima kasih ya sudah percaya sama saya. nggak mau mengabaikan apa Iya, kata-kata. betul. Kalau aku mau melekat sama Tuhan, dan kalau aku melekat sama Tuhan, apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia katakan, aku percaya itu. Yes. Oke, saya masih punya satu segmen Pak James dan pemirsa. Kami lanjutkan sesaat lagi dan saya percaya di awal tahun kita mendengarkan penjelasan yang seperti ini membuat kita sangat optimis menghadapi tantangan tahun 2016 dan menjadikan tahun ini tahun keberkatan. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Tujuannya itu untuk edukasi anak-anak mulai sejak dini bahwa hidup sehat itu memulainya dengan sayur ini ya.
Damobilio, banyak kelebihan, banyak keunggulan. Pemirsa SBO, Anda masih bersama saya Walden dan Bincang Santai Solusi Rohani sampai di segmen terakhir. Bagaimana menjadikan 2016 menjadi tahun keberkatan adalah topik yang memberkati kita. Dan Pak James, luar biasa ya, tidak usah takut, apapun yang terjadi ada Tuhan bersama dengan kita. Asal tadi apa? Asal lekat sama Tuhan. Betul, melekat. Melekat bukan cuman dalam arti gimana, tapi melekat karena butuh berkatnya. Tapi melekat itu artinya kita benar-benar taat juga kepada Belajar Tuhan. mengasihi Tuhan. Ya. Seperti itu. Gitu. Oke, kita punya sisa beberapa menit. Ada lagi ini berkat Tuhan yang mau dibagikan dari firman Tuhan. Silakan. Pemirsa, saya ingin membacakan satu ayat yang pertama tadi. Ayat yang pertama tadi yang saya baca untuk pemirsa semua. Saya ingin bacakan lagi supaya ini menjadi ayat kekuatan bagi kita semua, menjadi ayat pegangan bagi kita semua selama sepanjang tahun 2016 di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ulangan 11 ayat yang ke-12 bilang begini, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allah tetap mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Ingat, mata Tuhan Allah kita mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Tidak usah khawatir apapun, jangan panik, jangan terpengaruh dengan berita-berita yang menakutkan, jangan terpengaruh dengan situasi kondisi di sekitarmu yang belum berubah, yang mungkin masih sama 2015. Masalah ini belum selesai sampai masuk di 2016. Tapi ingat, di 2016 ini kita awal tahun kita punya pegangan, mata Tuhan Allah kita mengawasi kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan saya katakan sekali lagi, kata arti mengawasi itu berarti benar-benar penuh perhatian. Dia nggak pernah lengah, dia nggak pernah tertidur, dan dia tidak pernah membiarkan kita. Saat kita panik, mungkin dia belum melakukan apa-apa. Tapi jam 3 malam artinya saat kita sudah nggak mampu lagi, mungkin nafas kita sudah ngos-ngosan, sudah hampir habis, dia datang. Untuk apa? Untuk mengangkat kita, untuk menolong kita. Mari kita berdoa, Walden. Ya, silakan. Supaya pemirsa semua dikuatkan pagi. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk perbincangan kami pagi ini. Kami bersyukur kami bisa tiba di tanggal 3 Januari 2016. Yang pasti kami tiba di tanggal ini, di tahun ini dengan sebuah harapan, dengan sebuah kemantapan hati, dengan sebuah kemenangan, walaupun hari ini belum kami lihat kemenangan itu. Tapi kami akan raih di dalam tahun ini Tuhan. Kami masuk dengan sukacita, kami memasuki tahun ini dengan hati yang bersih, dengan tidak ada lagi kepahitan. Kami sudah selesaikan semua beban-beban yang menghalangi jalan kami di tahun 2015. Dan tahun ini kami memulainya dengan Tuhan. Dan kami akan bersama Tuhan selalu. Dan kami akan mengalami sampai pada akhir tahun 2016 nantinya, kami tetap bersama Tuhan dan kami tetap akan alami janji-janji Tuhan. Kami memberkati setiap pemirsa Tuhan, khususnya yang hari-hari ini mereka menghadapi keputusasaan, mereka yang menghadapi sebuah problem besar, mereka menghadapi sebuah gunung-gunung yang tinggi, lembah-lembah yang dalam. Hari ini kami berdoa Tuhan, angkat mereka, bawa mereka supaya mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami pertolongan-Mu dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Pak James luar biasa. Terima kasih. Sangat memberkati. Iya, dan pemirsa, mata Tuhan mengawasi kita, artinya jangan takut. Ada penyertaan Tuhan, Dia Immanuel sepanjang tahun ini dari awal sampai akhir. Mata Tuhan mengawasi kita, artinya juga marilah kita berlaku setia, taat, tidak boleh aneh-aneh. Sehingga sepanjang tahun ini kita melihat kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Selamat menjalani 2016 bersama dengan Tuhan. Kita cakap menangguh segala perkara. Saya Walden, kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.